dalam kondisi dunia nyata, probabilitas itu bisa berubah. Ya, jadi dalam kasus yang ini, awalnya dia mengatakan bahwa probabilitas state of nature untuk favorable market dan unfavorable market sama-sama 50%. Tetapi ketika sudah melakukan survei, hasilnya ternyata berbeda. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika hasil surveinya positif, dia memiliki state of nature ya untuk yang favorable market, probabilitasnya adalah 0,7. Sedangkan ketika hasil surveinya negatif dan state of nature-nya unfavorable market, yang terjadi probabilitasnya adalah 0,8. Nah, berarti di sini kita harus melakukan revisi probabilitas. Caranya adalah ingat untuk setiap probabilitas dalam state of nature-nya harus sama dengan total 1. Jadi favorable market untuk positif dan negatif itu 1, unfavorable juga 1. Jadi di sini kita menghitungnya adalah caranya 1 minus 0,7 dapat 0,3 dan ini adalah 1 minus 0,8 yaitu 0,2. Nah, ini adalah probabilitas yang baru untuk setiap hasil survei. Nah, tapi kan kita mau tahu dong dampak hasil survei ini terhadap kondisi alternatif kita yang terjadi. Nah, berarti kita akan hitung untuk setiap hasil survei yang mungkin terjadi. Ya, ini untuk hasil survei yang positif. Ya, ketika state of nature dia favorable market, lihat probabilitasnya berapa. Nah, ketika positif berarti nilainya adalah yang, bentar saya ganti namanya, yaitu yang ini, 0,7. Nah, ketika hasil surveinya unfavorable market untuk yang positif, berarti nilainya adalah yang ini, 0,2. Ya, jangan tertukar. Lalu lihat prior probabilities. Ya, jadi awalnya kan dikatakan ada untuk favorable market 0,5, unfavorable market 0,5. Ya, jadi kita tulis di sini yang favorable market 0,5, unfavorable 0,5. Nah, di sini kita bisa hitung join probabilitasnya. Caranya gimana? Kalikan. Jadi 0,7 kita kalikan 0,5, dapat nilainya adalah 0,35. Yang ini juga sama, 0,2 kali 0,5 nilainya adalah 0,1. Nah, ketika si join probabilitas ini dijumlahkan, ya, kita jumlahkan berarti kan dapat nilai 0,45. Nah, ini yang kita namakan sebagai probabilitas untuk survei positif. Ini. Ya. Jadi hasil survei positif probabilitasnya adalah 0,45. Nah, kita mau hitung probabilitas untuk setiap state of nature yang sesungguhnya berapa sih? Ya, kita akan lihat di sini caranya adalah nilai join probabilitas masing-masing dibagi dengan jumlahnya. Jadi, untuk favorable market berarti 0,35. Kita bagi dengan 0,45. Yang unfavorable berarti 0,1 kita bagi 0,45. Sini kita dapat nilainya 0,78. Di sini juga dapat nilainya 0,22. Nah, cara mengecek apakah kita menghitung probabilitasnya benar atau salah, kita jumlahkan saja probabilitasnya, hasilnya harus sama dengan 1. Ya. Kalau tidak berarti ada yang kesalahan. Lalu lanjut, kita hitung lagi untuk yang hasil survei yang negatif. Kita lihat ketika survei negatif dan pasarnya favorable berapa probabilitas? Itu ini, 0,3. Kita tulis di sini 0,3. Lalu ketika surveinya negatif, dia unfavorable market yaitu 0,8. Nah, prior probability sama, yaitu 0,5 dan 0,5. Join probability caranya juga sama, tinggal dikalikan. Sini kita dapat nilainya 0,15, di sini kita kalikan dapat nilainya 0,4. Ketika ditotalkan, nilainya menjadi 0,55.
Nah, ini yang kita namakan sebagai probabilitas untuk survei yang hasilnya negatif. Nah, kita pengen tahu dong, kira-kira salah nggak ya ngitungnya? Nah, tinggal dijumlahkan aja. Kita sudah punya yang hasil survei positif kan? Ya, nilainya yang ini, survei yang positif. Ya, P survei positif sama dengan 0,45. Terus kita mengatakan bahwa probabilitas survei yang negatif adalah yang ini kan, 0,55. Totalkan saja. Jika hasilnya 1 berarti kemungkinan besar nilainya benar. Lalu berikutnya kita hitung probabilitas untuk masing-masing state of nature. Cara sama, yaitu 0,15 bagi 0,55, yang ini 0,4 kita bagi dengan 0,55. Ya. Kita dapat nilainya adalah 0,27 di sini. Lalu yang ini adalah 0,73. Nah, cara ngeceknya juga sama. Ya, maaf, tulisannya kurang jelas. 73. Nah, kita totalkan, hasilnya pasti akan sama dengan 1. Ini adalah cara menghitung Bayesian analisis atau revisi probabilitas.